Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabar kalian setelah berlibur? Semoga semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat dan sudah siap untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Oke, apabila kalian sudah siap belajar, yuk kita belajar. Bahasa Indonesia mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi dan realita dalam kehidupan. Contoh teks non-fiksi adalah biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Kalian pun bisa melihat contoh biografi, kemudian tulisan sejarah ya, dan juga karya teks non-fiksi pada gambar. Kita dapat mengidentifikasi teks dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya, lalu disajikan dalam bentuk peta pikiran. Pada saat ini kita akan membaca teks non-fiksi yang berjudul Manfaat Air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Bagi manusia, air dapat dimanfaatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Manfaat air secara tidak langsung dapat kamu jumpai pada PLTA. Aliran air dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Misalnya PLTA Jatiluhur. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memanfaatkan air. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, mendinginkan dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup bagi hewan air. Sementara itu, bagi tanaman, air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan air. Air yang bersih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Jika kebersihan air terjaga, maka manfaat air dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Setelah membaca teks, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks tadi ya. Yang pertama, mengapa air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup? Jawabannya, karena air memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Pertanyaan kedua, pembangkit apakah yang membutuhkan air sebagai energinya? Jawabannya adalah pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Lalu pertanyaan ketiga, apa manfaat air bagi manusia? Kalian bisa memperoleh jawabannya pada paragraf pertama di teks bacaan tadi ya. Jadi jawabannya adalah manfaat air bagi manusia untuk mandi, untuk minum, mencuci, memasak, menyiram tanaman, pembangkit listrik, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 4, apa manfaat air bagi hewan dan tumbuhan? Jawabannya adalah, bagi hewan, air berguna untuk minum, mendinginkan dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup hewan air. Bagi tumbuhan, air membantu dalam proses fotosintesis. Setelah menjawab pertanyaan, maka kita akan membuat contoh peta pikirannya ya. Jadi pada kotak di tengah, kita tulis judul daripada teks tadi yaitu manfaat air. Kemudian mari kita lihat ada 4 kotak yang mengelilingi kotak yang berisi judul tadi ya. Kotak pertama bagian atas sebelah kiri adalah sumber daya alam apa yang dimanfaatkan manusia untuk minum. Kemudian kotak selanjutnya sebutkan contoh PLTA yang ada di Indonesia. Lalu kotak di bagian bawah ada bagaimana ciri-ciri air bersih dan mengapa kita harus menjaga kebersihan air. Nah, jadi setelah kita buat seperti ini, maka kita bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan pada kotak
4 kotak di sebelah kanan dan kiri bagian atas dan sisi kanan dan sisi kiri bagian bawah ya, dengan jawaban yang bisa kita temukan pada teks yang telah dibaca. Oke, mari kita lihat manfaat air ya. Ini berada pada kotak di tengah ya, pada peta pikiran. Kemudian air dimanfaatkan manusia untuk minum pada kotak atas bagian kiri. Kemudian pada kotak atas bagian kanan, satu contoh PLTA yang ada di Indonesia yaitu PLTA Jatiluhur. Kemudian pada kotak bagian bawah sebelah kiri, ciri-ciri air bersih adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Kemudian, mengapa kita harus menjaga kebersihan air? Karena air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi seperti itu ya, membuat peta pikiran. Selanjutnya, menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Manfaat mencatat informasi dalam teks antara lain sebagai sumber informasi bila dibutuhkan, membantu meningkatkan kemampuan mengingat hal-hal penting, dan manfaat mencatat informasi dari teks yang ketiga adalah membantu mengemukakan ide saat berdiskusi dengan teman. Isi teks akan lebih mudah diingat bila dituliskan dalam bentuk peta pikiran. Jadi peta pikiran adalah suatu bagan yang menggambarkan berbagai ide dalam teks. Cara membuat peta pikiran ada 3 cara. Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Biasanya pada kotak di tengah itu kita isi ini ya, tema ataupun judul dari teks yang kita baca. Kemudian langkah kedua, buatlah cabang dari tema tersebut. Ya, cabang ini bisa kita ganti dengan tanda panah. Lalu langkah ketiga, setiap cabang dituliskan dalam satu kata atau frasa saja. Oke, mari kita lihat teks yang berjudul Fenomena Hujan Es. Kita baca dulu teks ini ya. Hujan es merupakan salah satu peristiwa alam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Dalam siklus air, hujan es termasuk dalam presipitasi. Jika kita mengamati proses terjadinya hujan, maka kita akan mengetahui bahwa hujan berasal dari uap air yang kemudian menjadi awan. Awan yang mengandung uap air tersebut turun menjadi butiran-butiran air yang disebut hujan. Hujan es dapat terjadi karena uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Hujan es biasanya disertai dengan angin puting beliung dan hanya sekitar beberapa menit saja. Kemudian setelah itu akan kembali ke hujan air. Fenomena hujan es tidak hanya turun di wilayah beriklim subtropis, melainkan di wilayah tropis juga. Indonesia juga pernah mengalami fenomena hujan es. Sebenarnya hujan es ini dapat kita ketahui melalui tanda-tanda tertentu. Hujan es biasanya disertai dengan angin darat kencang atau angin puting beliung. Turunnya hujan es ini dapat diprediksi dari sifat atau keadaan di sekitar kita. Pertama, hujan es yang disertai dengan angin kencang biasanya terjadi pada saat peralihan iklim di Indonesia pada musim kemarau ke musim penghujan atau disebut juga pancaroba. Kedua, 1 hari sebelum hujan es turun, udara di lingkungan akan terasa sangat panas dan lembab. Hal tersebut kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penggumpalan awan hingga terbentuk awan yang berlapis-lapis sebagai tanda akan terjadinya hujan es ini. Ketiga, pada saat akan terjadinya hujan es, udara di lingkungan akan terasa dingin. Beberapa hujan es telah terjadi di Indonesia, seperti di Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, serta daerah-daerah lainnya. Ukuran es pada hujan es yang terjadi di Indonesia bervariasi, mulai seukuran biji jagung hingga bongkahan es. Hujan es akan berbahaya jika ukuran es cukup besar, hingga mampu membuat kerusakan, seperti rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Setelah kita membaca teks yang berjudul Fenomena Hujan Es, maka kita pun dapat membuat peta pikirannya. Mari kita lihat
Kita ikuti langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, kita buat dulu kotak di tengah ya, dan kita tuliskan tema ataupun judul daripada teks bacaan, yaitu fenomena hujan es. Kemudian kita buat 3 kotak ya, di mana ketiga kotak tersebut mewakili 3 paragraf dari teks yang telah kita baca tadi. Kotak pertama untuk paragraf 1, kotak kedua untuk paragraf 2, dan kotak ketiga untuk paragraf 3. Nah, kita bisa mengisi informasi penting yang ada di paragraf 1 pada kotak 1, begitupun pada paragraf 2 di kotak 2 dan paragraf 3 di kotak 3. Sehingga akan menjadi seperti ini ya. Contoh peta pikiran dari teks yang berjudul Fenomena Hujan Es. Pada paragraf 1 yaitu hujan es adalah peristiwa alam berupa turunnya gumpalan es dari langit. Kemudian pada paragraf 2, tanda-tanda akan terjadinya hujan es yaitu adanya angin puting beliung yang kencang. 1 hari sebelum hujan es turun, udara akan terasa sangat panas dan lembab. Juga, pada saat akan terjadinya hujan es, udara di lingkungan akan terasa dingin. Kemudian pada kotak ketiga, paragraf 3, kita tulis informasi penting di paragraf 3 yaitu hujan es pernah terjadi di Indonesia seperti di Bandung, Banjarnegara, Medan, Madiun, Sumatera Barat, dan daerah lainnya dengan ukuran es yang bervariasi mulai dari seukuran biji jagung hingga bongkahan es. Ya, jadi seperti ini ya cara membuat peta pikiran. Pelajaran selanjutnya, ilmu pengetahuan alam, pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air sangat penting bagi makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Kemudian, yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Lalu yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian, air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kalian bisa memahami dan dapat berguna bagi kalian. Pesan Mr. Kiki agar kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you for watching and God bless you. Bye.